Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan, sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap harinya. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, ia jalan-jalan di sungai itu. Di tepi sungai, Sura melihat ada seekor anak kijang yang sedang minum air di sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam, ia melompat dan menubruk anak kijang itu. Sura merasa gembira karena mendapat santapan yang lezat baginya. Setelah Sura memakan anak kijang itu, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya semakin curiga karena semakin hari ia semakin kesulitan untuk mencari mangsa. Ia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. Baya menjadi marah. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku. Sura tidak takut kepada Baya. Ia pun malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini. Akhirnya, perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya, semua binatang di hutan terganggu akan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, kedua binatang buas pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada juga yang kalah, sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas, karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Baya. Aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, sungai pun kembali menjadi tenang karena tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, ia berenang di muara. Namun sayangnya, tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya, ia pun masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi, tapi kali ini dia harus berhati-hati agar tidak kepergok oleh Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera kubawa ke laut agar Baya tidak sempat melihatku. Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya menjadi curiga.
sebab lagi-lagi mangsanya berkurang meski ia tak melihat Surah di sungai ini. Tapi ia yakin pasti ini adalah ulah Surah. Pasti ini ulah si Surah. Awas kau Surah. Kemudian Baya menyiapkan Baya rencana. menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya bersembunyi. Surah yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu. Hatinya Hatinya gembira sebab kijang kijang itu itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapat makanan gemuk. Nah, 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 nah. Ketika ia hendak membawa kijang itu ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Kamu ini memang bandel dan tak tahu malu Surah. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau kau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Surah dengan enteng menjawab, lalu pergi menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah, lalu menyerang Surah. Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah, akan aku makan di sana. Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Enak saja. Salah sendiri kau tidak makan kijangnya. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang, siapa yang kuat berhak atas daerah ini. Akhirnya, Baya menyerang Surah. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru, karena tidak ada yang berani mendatangi tempat perkelahian. Surah selalu berkelit. Baya menjadi jengkel. Saat Surah lengah, akhirnya Baya berhasil menggigit ekor Surah. Aduh, ekorku! Surah tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya tak mau putus asa melawan. Ia terus menggigit sampai-sampai ekor Surah patah. Surah sangat kesakitan. Ia pergi meninggalkan Baya menuju laut. Sejak saat itu, Surah tak berani lagi mendekati sungai. Apalagi ia tak punya ekor. Ia tak bisa berenang sesigap dulu. Sakit sekali. Aduh. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka kedua tempat perkelahian itu disebut Surabaya.